Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bahagia sekali pada pekan ini bisa menjumpai kembali adik-adik dalam kuliah virtual filsafat farmasi ya. Eee, untuk materi pertama ini silakan menyimak dulu materi dalam bentuk recording. Untuk selanjutnya akan kita lanjutkan pertemuan melalui conference di Google Meet. Untuk materi pada kesempatan yang pertama ini adalah mengenai masyarakat akademik ya. Nah, ketika adik-adik sudah masuk dalam dunia kampus atau, masuk menjadi mahasiswa di lingkungan kampus, maka artinya adik-adik telah menjadi bagian dari suatu masyarakat akademik. Apa itu masyarakat akademik? Nah, masyarakat akademik atau masyarakat kampus itu adalah suatu kelompok komunitas ya, yang berada di lingkungan wilayah kampus, yang merupakan, suatu kelompok dengan ciri khas, eee, memiliki atau menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah serta budaya akademik. Kemudian, ciri yang kedua adalah masyarakat kampus, masyarakat akademik itu tidak terjebak pada politik praktis dan legitimasi kepentingan penguasa. Dalam hal ini artinya ketika kita, menegakkan sesuatu, menegakkan satu pemikiran itu adalah dengan menggunakan landasan-landasan ilmiah dan bukan atas dasar kepentingan politik, misalkan ingin mencapai suatu kekuasaan tertentu, ya kita, ingin mendukung satu, partai atau pasangan calon tertentu. Nah, itu adalah suatu sikap yang, tidak sesuai dengan, ciri masyarakat kampus. Kemudian juga, kita membela ya, membela suatu, pemikiran ilmiah atau suatu temuan itu tidak berdasarkan, legitimasi, tidak berdasarkan ketika kita ditodong gitu ya, ditodong atau ditekan oleh penguasa, maka itu membuat kita menjadi lemah, tidak seperti itu. Tapi masyarakat kampus tadi, ciri yang utama adalah mengutamakan, budaya ilmiah dan juga akademik. Nah, sebagai suatu kelompok masyarakat ilmiah ya, maka, masyarakat kampus itu memiliki suatu tanggung jawab secara moralitas ya, untuk mendukung suatu kebenaran yang bersifat objektif ya. Kebenaran yang objektif itu kita peroleh tentu berdasarkan tadi kaidah-kaidah ilmiah ya. Kemudian juga tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, serta mengabdi pada kesejahteraan kemanusiaan. Nah, ini mungkin kalau kita bayangkan ya, itu seperti sangat, normatif ya. Jadi tidak jelas ini maksudnya apa begitu ya. Tapi dalam kondisi saat ini saya kira ini lebih mudah kita visualisasikan ya. Seperti adik-adik tahu ya, adik-adik saat ini sudah termasuk dalam satu kelompok, eee, suatu kelompok masyarakat akademik dan juga kita tergabung dalam, kelompok ilmu kesehatan, dalam hal ini ilmu farmasi. Nah, maka, salah satu tanggung jawab moral kita terhadap kebenaran objektif adalah, berusaha untuk menahan atau berusaha untuk menghambat, penyebaran-penyebaran hoaks di masyarakat yang terkait dengan kesehatan. Sekarang ini kan banyak sekali ya, di masyarakat kita, eee, tayangan-tayangan, baik itu dari media sosial, dari, video-video YouTube gitu ya, atau misalkan dari berbagai sumber yang, tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, tidak jelas dasarnya. Ya saya kira kasusnya banyak, silakan Anda cari sendiri. Eee, Orang misalkan, mengklaim satu satu bahan dapat mengobati satu penyakit. Nah, itu adalah, kita tidak boleh, langsung menerima pandangan itu begitu saja. Tapi dalam hal ini kita sebagai seorang farmasis ya, sebagai seorang calon farmasis dan juga masyarakat kampus, yang memiliki budaya akademik, budaya ilmiah, maka kita harus meneliti dulu, kita harus menelaah dulu. Apakah, informasi yang disampaikan itu benar dan ada landasan ilmiahnya. Nah, itulah bentuk tanggung jawab kita terhadap kepentingan masyarakat. Sebab kalau masyarakat itu sampai percaya pada, hal-hal sedemikian yang, menyesatkan ya, menyesatkan secara ilmiah, maka, tentu ini akan dampaknya sangat berbahaya. Oleh karena itu kita sebagai seorang, eee, sebagai seorang mahasiswa gitu ya, sebagai seorang mahasiswa yang hidup di budaya akademik kampus, maka harus memperhatikan hal-hal tersebut.
Nah, dasar pijakan ya, kebenaran masyarakat kampus itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu bersumber dari hati nurani, kemudian sikap moral yang luhur, serta bersumber pada ketuhanan dan kemanusiaan. Nah, ini adalah landasan, mengapa sih kok kita sebagai masyarakat kampus itu harus melakukan hal-hal, tersebut gitu ya. Kenapa kok kita tidak bisa menutup mata ketika kita melihat ada misalkan hoax yang tersebar di masyarakat. Kenapa? Karena yang pertama itu tidak sesuai dengan hati nurani kita yang memihak pada kebenaran, kemudian secara moral itu juga tidak benar, kemudian tentu saja itu akan menjadi tanggung jawab kita pada ketuhanan dan juga kemanusiaan. Ketika nanti ada banyak orang misalkan yang terserempet mengikuti arus hoax yang tidak benar di masyarakat, maka kita sebagai masyarakat akademik yang memahami bahwa itu adalah salah, maka juga memiliki tanggung jawab untuk meluruskan hal tersebut sesuai dengan kapasitas kita. Ciri masyarakat akademik yang harus dikembangkan adalah yang pertama kritis, lalu kreatif, lalu objektif, analitis, dinamis, dan dialogis. Nah ini masih di bagian awal ya, nanti berikutnya akan ada lagi ciri-ciri masyarakat akademik. Nah kritis maksudnya tidak mudah menerima satu pandangan bila memang tidak ada tadi landasan yang kuat ya dalam hal tersebut. Kita harus terus bertanya, benarkah seperti ini? Benarkah memang demikian yang dimaksud? Apakah misalkan tadi terkait dengan hoax-hoax ya yang beredar di masyarakat, apakah memang benar senyawa X itu bisa mengobati penyakit Y gitu? Apakah benar seperti itu? Apa dasarnya? Apa bukti ilmiahnya? Apa jurnal yang menjadi landasannya? Itu adalah ciri khas yang pertama. Kemudian kreatif. Kreatif itu artinya ketika kita memecahkan masalah ya terkait dengan keilmuan kita, ya maka kita mencari solusi yang mungkin berbeda dari pendekatan yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian yang ketiga objektif ya, kita melihat ini sangat jelas ketika kita melakukan satu eksperimen ya. Ketika kita melakukan suatu eksperimen itu kita tidak boleh pemikiran-pemikiran kita, pemikiran pribadi kita, hipotesis kita sendiri itu menutupi ya, tidak boleh menutupi hasil yang sebenarnya. Misalkan, wah saya maunya hasilnya kelompok kelompok keempat ini begini, saya maunya hasilnya meningkat misalkan, saya maunya hasil hasil pengujian pengujian terhadap anti diabetesnya dapat menurunkan gula darah, misalkan contohnya seperti itu. Kita tidak boleh memaksakan. Ketika hasilnya itu memang eh, tidak tidak dapat menurunkan aktivitas ya, aktivitas dari bahan yang kita uji itu tidak dapat menurunkan gula darah dari subjek yang kita teliti, ya kita nggak boleh memaksakan bahwa hasilnya harus positif. Nah, kemudian yang keempat adalah analitis ya. Analitis ini ketika kita menganalisis data itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah misalkan statistik. Nah, statistik itu salah satu juga gambaran objektivitas ya dalam kita meneliti meneliti atau melakukan eksperimen-eksperimen. Nah, selanjutnya dinamis itu senantiasa bergerak, tidak statis ya. Kita senantiasa mencari solusi-solusi baru dan alternatif-alternatif baru. Dan yang berikutnya adalah dialogis, artinya kita senantiasa untuk berkomunikasi dan kolaborasi dengan bidang keilmuan kita sendiri dan juga bidang keilmuan yang lain. Misalkan kita di farmasi. Nah, ada kalanya kita melakukan penelitian misalkan itu tidak hanya berkolaborasi dengan teman-teman kita yang dari sesama farmasi, tapi kita juga harus berkolaborasi dengan teman-teman kita misalkan dari kedokteran atau dari keperawatan. Nanti adik-adik akan merasakan ini ketika mengikuti kegiatan interprofessional education ya atau IPE. Nah, nanti di IPE Anda akan bisa belajar memecahkan masalah itu bersama-sama secara kolaboratif dengan tenaga atau calon-calon tenaga kesehatan yang lain. Selanjutnya adalah menerima kritik sebagai konsekuensi nuansa dialogis. Nah, ketika kita bekerja sama dengan calon tenaga kesehatan yang lain, itu pasti tidak menutup kemungkinan akan ada perbedaan pendapat ya. Dari sudut pandang ilmu ilmu A atau dari sudut pandang ilmu keperawatan misalkan, oh itu prinsipnya begini, sedangkan dari farmasi prinsipnya demikian. Nah itu mungkin saja akan ada perbedaan. Maka kita harus bisa menerima dampak dari dialog-dialog tersebut. Next adalah menghargai prestasi ilmiah dan akademik. Ya ini saya kira jelas ya sebagai seorang yang memiliki
pandangan ilmiah, maka kita bisa menghargai ketika seseorang itu mencapai uh, puncak dari prestasi ilmiah atau akademiknya. Nah, kebalikannya, ya kita tidak bisa menerima ketika ada satu orang atau satu oknum gitu ya yang mengklaim memiliki prestasi ilmiah atau akademik tertentu padahal tidak. Ya, contohnya apa ya? Banyak ya sekarang ini kasusnya mengaku profesor dalam bidang ilmu X gitu ya. Nah, ini saya tidak menyebutkan nama tapi saya kira adik-adik pasti tahu. Ya, banyak sekali, itu bukan hanya satu sebenarnya. Kalau kita telisik itu banyak yang seperti itu. Mengaku ahli A, ahli B, ahli C. Nah, kita tidak bisa seperti itu. Kita harus lihat apakah benar memang rekam jejaknya ya, kita cari informasinya, apakah benar rekam jejaknya itu secara ilmiah dia memiliki prestasi tersebut. Nah, cara ngeceknya bagaimana? Gampang sekali. Kalau orang ngaku peneliti-peneliti, silakan saja dicek di mana? Di Google Scholar-nya ya. Kalau di Google Scholar-nya dia aktif meneliti atau pakar dalam bidang tersebut, itu akan terlihat banyak karya-karya ilmiah yang dia hasilkan. Yang ketiga, bebas dari prasangka. Prasangka ini prasangka-prasangka yang akan mempengaruhi objektivitas kita dalam melakukan penelitian. Kita tidak boleh dituntun ya, tidak boleh dituntun hipotesis ya tadi, dituntun oleh hipotesis kita untuk memecahkan maksudnya untuk menganalisis satu data. Kita memiliki kecenderungan pada hasil tertentu. Nah, itu tidak boleh, tapi secara objektif memang itu hasil yang kita laporkan. Yang keempat, menghargai waktu. Ini saya kira juga sudah jelas. Kelima, memiliki dan menjunjung tinggi tradisi ilmiah. Mungkin ini pertemuan dengan Pak Aris sebelumnya ya sudah dibahas mengenai prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah dalam metode ilmiah ya. Itu ini adalah hal yang harus kita junjung tinggi. Lalu berorientasi ke masa depan, maksudnya kita saat ini masalah-masalah yang saat ini itu dapat kita pecahkan agar di masa depan masalah-masalah tersebut menjadi lebih dapat teratasi. Misalkan nih, saya aktif meneliti tentang vaksin dalam bentuk padat. Ya, jadi penelitian saya itu banyak mengenai membuat vaksin ya, sediaan vaksin tapi dalam bentuk padat dengan harapan nanti bisa diberikan secara per oral. Nah, di situ harapannya apa? Harapannya ke depan vaksinasi itu tidak hanya melalui suntik misalnya, tidak melalui injeksi, karena injeksi itu kan satu menyakitkan, dua akan juga bisa menyebabkan banyaknya sampah medis. Nah, sementara kalau dalam bentuk per oral, maka pasien itu bisa menggunakan sendiri secara mudah, kemudian juga secara sampah medis juga akan berkurang. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kita menerapkan metode ilmiah dengan berorientasi kepada masa depan. Yang terakhir adalah kesejawatan atau kemitraan. Ya, ini sebenarnya mirip tadi dengan dialogis tadi. Nah, tapi di sini lebih mengutamakan untuk kita berpartner ya. Berpartner bisa dengan sesama kita dengan keilmuan yang sama di bidang farmasi, tapi juga dengan sejawat-sejawat lain dari bidang keilmuan yang lain ya. Jangan khawatir berkolaborasi itu akan melemahkan. Tidak, justru dengan kita berkolaborasi dengan bidang-bidang keilmuan lain, keilmuan kita akan menjadi lebih kaya dan akan berkembang ya, bukan hanya pada satu titik di farmasi saja, tapi secara keseluruhan itu akan berkembang ke arah yang lebih baik. Nah, sekian dari saya untuk pengantar dari masyarakat ilmiah ini. Selanjutnya silakan Anda menyaksikan video mengenai pengembangan ide. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.